Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau bermanfaat. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu kembali pada program kesayangan kita Fatwa TV Live Interaktif pada segmen Akidah Jalan Lurus bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Rai MA yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan menemani Anda semua untuk mendengarkan nasihat Ustadz serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan melalui line telepon kami. Telepon WhatsApp kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi nomor telepon satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember secara telekonferensi Ustadz Dr. Abdullah Rai MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Gimana antum dan teman-teman di Jember? Sehat, Masya Allah, ini akhirnya kembali lagi ke Jember Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiikum Ustadz. Baik Ustadz. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami sapa terlebih dahulu beberapa radio RTVC yang turut pula merelay program kita pada malam hari ini. Di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumber, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Mas FM Seragen. Baik para pemirsa Fatwa TV, seperti biasanya dalam mengawali program kita pada kali ini, kita akan mendengarkan nasihat singkat sebagai pembuka dari guru kita Ustadz Dr. Abdullah Rai MA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan juga hidayahnya serta kemudahan sehingga pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang insyaallah bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya keikhlasan dalam setiap amalan. Di antara syiar Islam yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita adalah salat 5 waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan salat 5 waktu sebagai salah satu di antara rukun Islam. Bahkan dia menduduki peringkat yang kedua setelah 2 kalimat syahadah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita semuanya untuk menegakkannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa aqimus shalah. Hendaklah kalian menegakkan salat. Tentunya kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah hendaklah menegakkan salat 5 waktu, melaksanakan salat ini sebaik-baiknya, memperhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, melaksanakan pada waktunya, dan terkhusus laki-laki maka disyariatkan dilakukan salat 5 waktu ini secara berjamaah di masjid-masjid. Dan para ulama berselisih pendapat tentang hukum melakukan salat berjamaah.
Ada di antara mereka yang berpendapat bahwasanya hukum melakukan sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid adalah sebuah kewajiban. Artinya, kalau sampai dilakukan di rumah, sementara seseorang tidak memiliki uzur, maka dia berdosa. Dan di antara dalil yang menunjukkan demikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sholat berjamaah ketika kaum muslimin dalam keadaan takut, di dalam peperangan, dan di sana ada musuh yang sewaktu-waktu bisa menyerang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak." Kalau engkau bersama mereka, kemudian engkau mendirikan salat, maka hendaklah sebagian mereka salat bersamamu. Artinya melakukan salat berjamaah. Maka para ulama menjelaskan, kalau dalam keadaan takut saja kita disyariatkan untuk melakukan salat berjamaah, lalu bagaimana dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, tidak ada di sana ancaman? Padahal dalam keadaan seperti itu, yaitu dalam keadaan perang, mengapa tidak diperintahkan masing-masing untuk sholat di tempatnya, supaya yang lain waspada? Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mensyariatkan mereka untuk melakukan sholat berjamaah dalam keadaan seperti itu. Adapun dalam hadis, maka banyak di sana dalil-dalil yang menunjukkan, yang menguatkan pendapat ini, yaitu menguatkan pendapat bahwasanya sholat berjamaah ini adalah wajib. Datang seorang laki-laki yang buta pada Nabi SAW, kemudian mengabarkan kepada beliau bahwasanya tidak ada seorang pun yang menuntun beliau ke masjid. Kemudian beliau meminta keringanan dari Nabi SAW untuk melakukan sholat di rumahnya. Maka Nabi SAW memberikan keringanan. Ketika laki-laki ini akan pulang kembali, meninggalkan Nabi SAW, maka beliau SAW memanggil, kemudian bertanya, "Hal tasma'un nida'a lis-shalah?" Apakah engkau mendengar panggilan untuk mendatangi salat? Dia mengatakan iya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa'ajib." Kalau demikian, maka hendaklah engkau menjawab panggilan tersebut. Artinya, salatlah di masjid. Maka para ulama menjelaskan, kalau seorang yang buta saja, yang dia tidak melihat, plus tidak ada yang menuntunnya, kalau dia mendengar adzan, maka dia tidak ada keringanan untuk melakukan sholat berjamaah atau sholat 5 waktu di rumahnya. Tapi dia diharuskan untuk menjawab adzan, memenuhi panggilan adzan, melakukan sholat di masjid. Lalu bagaimana dengan orang yang dalam keadaan dia sehat, matanya bisa melihat? Tentunya demikian lebih ditekankan lagi dan lebih didorong lagi, diperintahkan lagi untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Ini semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya. Karena sebagian kita, dia bisa berjalan ke tempat-tempat yang jauh, berwisata, melancong, ya bahkan melakukan perjalanan yang panjang berhari-hari, mendaki gunung, akan tapi untuk melangkahkan kakinya menuju masjid,
dia sangat berat. Dia sangat berat untuk melangkahkan kakinya padahal hanya beberapa meter saja menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semuanya sehingga bisa menghidupkan dan melaksanakan sunnah Nabi SAW secara umum dan secara khusus adalah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi layanan telepon WhatsApp kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi layanan telepon satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, tadi membahas terkait sholat Ustadz. Di sini sudah ada pertanyaan Ustadz yang sedikit berkaitan mungkin Ustadz dari Ibu Tutut Nurita di Kota Batu, Jawa Timur. Oh, maaf Ustadz, ternyata ada penelpon yang sudah masuk. baik. Kita dahulukan yang penelpon terlebih dahulu dari Ibu Marlin di Balikpapan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu pertanyaannya. Yang kami tanyakan Pak Ustadz, itu bagaimana hukumnya kalau kami ada beberapa orang pergi safar tanpa mahram itu untuk menuntut ilmu di pesantren lansia itu di luar kota. Itu hukumnya bagaimana? Karena kami tidak punya mahram untuk safar keluar kota. Baik. Cukup Ibu. Terus yang itu pertama, yang kedua yang kami Kita tanyakan. batasi untuk satu pertanyaan Ibu. Oh, satu aja. Terima Ya, kasih. baik. Iya, sama-sama Ibu. Iya Ustaz. Baik. Nabi SAW beliau telah mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, la tusafiru al-mar'atu illa ma'a di mahram. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Dan ucapan beliau SAW menunjukkan tentang larangan bagi seorang wanita melakukan safar tanpa mahram. Dan safar yang dimaksud baik safar karena maksud dunia, seorang berdagang atau karena sebuah urusan. Demikian pula safar karena ibadah seperti umrah, kemudian haji, atau juga menuntut ilmu agama. Maka tentunya ini adalah petunjuk Nabi SAW dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau SAW dan tidaklah disyariatkan yang demikian kecuali untuk maslahat bagi para wanita. Disyariatkan yang demikian adalah untuk maslahat bagi para wanita. Hingga hendaknya kita bertakwa kepada Allah SWT dan di sana ada khilaf di antara para ulama tentang apabila seorang wanita melakukan safar sementara dia tidak memiliki mahram, tapi di sana ada teman-teman di dalam safar yang mereka adalah orang-orang yang amanah, yang menjaga dan aman dari fitnah. Ada di antara ulama yang membolehkan yang demikian dan ada di antara mereka yang tidak membolehkan karena mereka berpegang dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Dan tentunya pendapat yang lebih berhati-hati adalah jangan sampai seorang wanita safar tanpa mahram meskipun dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Mungkin bisa menjawab Ibu Marlin di Balikpapan. Baik, Ustaz telah terhubung bersama kami Ibu hamba Allah di Lampung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu pertanyaannya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu. Iya, begini, saya mau nanya, apa hukumnya merayakan Maulid Nabi gitu ya Ustaz? Baik. Ya, cukup Ibu. Di tempat saya itu kan besok mau merayakan Maulidan yang besar-besaran. Nah, itu diperbolehkan saya mengikuti apa enggak? Seandainya saya enggak mengikuti itu pasti timbul fitnah Ustadz. Nah, itu saya harus gimana ya Ustadz? Nah, itu aja, mohon tausiahnya. Jazakumullahu khairan katsiran Ustadz atas tausiahnya. Oke, baik Ibu. Ya Ustaz. Baik. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada. Sebagaimana kita tahu bahwa wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta kita kepada orang tua kita, anak kita, dan seluruh manusia. Namun, bagaimana cara mencintai beliau SAW? Apakah dengan menyelisihi perintah beliau atau dengan mengikuti tunjuk beliau? Tentunya masing-masing dari kita akan menjawab mencintai beliau adalah dengan mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita disuruh untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan menjauhi bid'ah di dalam agama. Ini maksud bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru berupa ibadah dilakukan dengan maksud untuk mencari pahala dan juga kedekatan kepada Allah. Maka termasuk kecintaan kita kepada Nabi SAW adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah Nabi SAW dahulu menyuruh para sahabat untuk merayakan kelahiran beliau SAW sebagai bentuk rasa cinta mereka kepada Nabi SAW? Maka jawabannya tidak. Tidak ada di sana nukilan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan dirayakan kelahiran beliau atau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum merayakan kelahiran beliau. Justru merayakan kelahiran beliau SAW adalah termasuk menyelisihi Nabi SAW. Kalau kita telah membuat sesuatu yang baru di dalam agama ini, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dengan sesuatu yang diada-adakan. Sehingga kalau memang demikian kenyataannya, maka seseorang tentunya kalau memang dia cinta kepada Nabi SAW, dia dahulukan petunjuk Nabi SAW di atas aturan manusia. Kalau memang beliau SAW melarang dari bid'ah dan kita cinta kepada beliau SAW, maka tentunya jangan sampai kita mengikuti acara-acara tersebut. Bagaimana seandainya khawatir terjadi sesuatu? Pertama, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, maka Allah SWT akan memberikan ujian. Dan di situ akan terlihat kecintaan seseorang kepada Allah dan juga Rasulnya, apakah lebih besar atau kecintaan kepada manusia, kepada orang tua, kepada anak, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau memang kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, maka kita rela untuk melaksanakan syariat Allah, sunnah Rasulullah SAW, meskipun terkadang kita harus
dikucilkan oleh manusia atau dicela oleh manusia. Kalau itu memang terjadi karena kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka kita bersabar. Kita bersabar. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW beliau bersabar. Para sahabat radhiyallahu taala anhum juga bersabar. Dan ini adalah bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkorban dengan diri kita, berkorban dengan harta kita, supaya kita tetap menjalankan agama Islam dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Adapun fitnah yang disebutkan, Allah alam, ini adalah was-was dari syaitan yang berusaha untuk menjadikan kita takut dalam melaksanakan sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, sudah banyak saudara-saudara kita yang menyadari bahwa ini adalah perbuatan yang bid'ah dan mereka kembali kepada kebenaran, sehingga jangan sampai kita ragu-ragu setelah kita mengetahui ilmunya untuk tetap istiqamah berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Lampung. Baik Ustaz, telah terhubung bersama kami Bapak Dimas di Sukabumi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, silahkan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustazuna. Izin bertanya, Ana baru tinggal beberapa bulan di perumahan Ustaz. Kemudian kemarin ada panitia acara maulid menagih iuran untuk acara tersebut. Tetapi Ana belum memberikan uangnya untuk iuran tersebut. Dikarenakan Ana takut jika memberikan uang iuran tersebut, Ana takut ke dalam orang yang mendukung acara bid'ah tersebut. Tapi di sisi lain, Ana tidak enak pada masyarakat, ya, karena dicatat di situ di bukunya, gitu, di buku catatan yang memberikan iuran. Nah, solusi yang atau sikap Ana harus seperti apa, Ustaz? Barakallahu fiikum. Baik. Barakallah. Baik Ustaz, ini masih saling berhubungan Ustaz dengan pertanyaan dari ibu hamba Allah di Lampung. Intinya adalah 2 minimal atau 3 perkara. Yang pertama adalah tentunya kalau kita sudah tahu itu adalah perkara yang tidak boleh kita menolong, membantu, berperan serta dalam acara tersebut, baik dengan pikiran atau dengan uang atau dengan usulan atau dengan tenaga. Jangan sampai kita ikut serta dalam acara tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam dosa dan juga permusuhan. Khawatirkan kalau kita ikut iuran, maka kita juga mendapatkan dosanya meskipun kita tidak menghadiri acara tersebut. Dan dosa bid'ah tentunya ini bukan hal yang sepele. Dosa bid'ah ini bukan sesuatu yang sepele. Kemudian yang kedua, tentunya kita bersabar. Jangan sampai ketidakenakan kita kemudian menjadikan kita akhirnya membayar iuran yang digunakan untuk acara yang tidak ada dasarnya di dalam agama ini. Was-was dari syaitan, bisikan dari syaitan untuk kita membayar saja, kemudian dibisiki tidak enak sama tetangga, tidak enak sama orang lain, nanti dicatat dan seterusnya. Ini adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Kita beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan tersebut. Ya, dan jangan kita ikuti bisikan tersebut. Kemudian yang ketiga, kita ganti.
hal tersebut dengan perkara yang disyariatkan. Suatu saat misalnya masjid memiliki hajah renovasi misalnya, atau butuh sesuatu misalnya, maka kita menjadi orang yang terdepan dalam mengumpulkan uang, dalam membantu. Dan juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain yang berkaitan dengan kemasyarakatan, gotong royong, kerja bakti, selama itu adalah perkara yang mubah, di dalam perkara yang diperbolehkan, kita ikuti. Semoga dengan cara seperti ini mereka memahami bahwasanya kita tidak beriuran itu bukan karena kita tidak ingin bermasyarakat, tidak. Bukan karena kita tidak ingin bergaul dengan orang lain, tidak. Karena memang ada sebabnya, ada sebuah prinsip di dalam agama yang harus kita pegang. Dalam perkara yang lain yang itu adalah suatu yang mubah, maka tentunya kita bersama yang lain, dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sebaik-baik kalian adalah orang yang mau bergaul dengan manusia dan dia bersabar atas gangguan manusia. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Dimas di Sukabumi. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu Amel di Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Iya. Ya, silahkan Ibu. Gini, jadi tentang hukum pala, kan ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan total, ada yang mengharamkan dalam jumlah banyak gitu. Nah, pertanyaannya, ini saya udah mencari tahu tentang hukum pala gitu, dan lebih condong ke ulama yang mengharamkan total. Tapi saya tuh kayak bolak-balik gonjang-ganjing gitu, Ustadz. Nah, bolehkah saya sholat istikharah untuk menentukan saya memilih pendapat yang mana gitu tentang itu, Ustadz? Baik. Hukum apa Ibu? Pala. Pala, oke. Baik Ustadz. Iya. Ya, silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Dalam kasus seperti ini, artinya seseorang dihadapkan pada sebuah permasalahan ijtihadiyah, para ulama berselisih pendapat di dalam masalah tersebut, maka seseorang caranya adalah kalau memang dia memiliki kemampuan melihat dalil, membaca ucapan para ulama, kemudian memiliki alat-alat untuk merajihkan, menguatkan di antara pendapat-pendapat tersebut, maka yang dia lakukan adalah dengan menimbang, melihat dalil, kemudian dia menguatkan salah satu di antara pendapat tersebut dan beramal dengan apa yang dia kuatkan tanpa dia mengatakan bahwasanya pendapat yang lain itu adalah pendapat yang sesat misalnya. Karena ini adalah permasalahan ijtihadiyah. Jadi jalan keluarnya adalah dengan kita melihat dalil. Kemudian kalau kita sudah bisa menguatkan, maka kita amalkan. Adapun istikharah, maka wallahu ta'ala alam di sini bukan pada tempatnya. Istikharah dilakukan oleh seseorang ketika dia memiliki hajat tertentu, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat dan meminta pilihan kepada Allah kalau memang itu adalah baik bagi dirinya, agamanya dan akhiratnya, maka semoga dimudahkan. Kalau tidak baik, maka semoga dipalingkan. Itu sholat istikharah. Adapun menentukan yang rajih di antara dua pendapat, maka ini dengan melihat dalil. Kalau memang kita termasuk orang yang
mampu untuk melakukannya. Wallahu taala a'lam. Nah, Amel di Malang. Baik Ustadz, telah tersambung bersama kami Bapak Hamzah di Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya saat ini sedang kuliah dan sebentar lagi dosen saya akan memberikan tugas menggambar makhluk. Sementara saya tidak ingin menggambar makhluk karena saya takut bagaimana cara saya mengingkarinya, apakah dengan perbuatan, lisan, atau hati, dan bagaimana menggambar yang boleh. Apa jika dipotong lehernya atau dipotong bagian tubuhnya tanpa wajah, bagaimana gambar yang boleh Ustadz? Terima kasih. Baik. Baik Ustadz, terkait menggambar Ustadz. Nah, disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang yang menggambar maka dia terlaknat. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya orang yang paling dahsyat azab di hari kiamat adalah musawwirun. Jadi dimaksud dengan menggambar di sini adalah menggambar, melukis makhluk yang bernyawa, manusia, hewan. Maka menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah termasuk dosa besar. Karena ada ancaman laknat dan juga ancaman dengan azab di dalam neraka. Sehingga tentunya seseorang takut untuk melakukan yang demikian. Dan ini adalah termasuk dosa besar. Kalau misalnya seorang makhluk menyuruh dia untuk menggambar, melukis, maka tentunya jangan sampai kita mengikuti dan mentaati makhluk tersebut. Meskipun dia adalah dosen kita sendiri. Meskipun itu adalah guru kita sendiri. Bahkan seandainya itu adalah lebih mulia daripada guru kita. Orang tua kita sendiri misalnya, yang sangat kita cintai, menyuruh kita untuk melakukan yang demikian, maka tidak boleh kita taati. Nabi SAW mengatakan, La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ingkari, jangan sampai kita ikuti. Bahkan sampaikan kepada guru kita. Apalagi kalau dia adalah seorang muslim, sampaikan tentang hadis Nabi SAW. Mungkin saja antum bisa menjadi sebab hidayah dari dosen tersebut. Dan ini banyak terjadi. Berpegang teguhnya seseorang justru malah menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Bahkan orang yang sebelumnya dia takuti, yang dianggap bahwasanya dia akan mengancam, dia akan melakukan demikian dan demikian. Justru ketika dia melihat orang yang di depannya, dan di zaman sekarang ternyata masih ada seorang pemuda yang berpegang teguh dengan hadis, melaksanakan hadis Nabi SAW, takut kepada Allah, justru malah menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah. Sampaikan, entah itu dengan lisan, atau dengan tulisan, atau dengan WA. Semoga beliau mendapatkan hidayah dan memberikan keringanan, dan tidak sampai menyuruh kita atau memaksa kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Adapun gambar yang diperbolehkan tentunya adalah gambar makhluk yang tidak bernyawa, seperti misalnya pohon, matahari, langit, benda-benda mati, maka ini tidak masalah. Sebagian memberikan jalan keluar kalau dia menggambar makhluk yang bernyawa, maka caranya adalah dengan menghilangkan apa yang ada di wajahnya. Jadi tanpa menggambar mata, hidung, dan apa yang ada di wajah. Dan sebagian ada yang memberikan jalan keluar dengan memotong
lehernya, artinya tidak menyambung antara kepala dengan badannya. Nah, orang yang demikian maka dalam kenyataan itu tidak mungkin. Sebenarnya ada yang sampai menghilangkan kepalanya. Jadi menghilangkan kepalanya secara utuh dan yang ada adalah badannya. Tentunya yang terakhir ini yang lebih berhati-hati. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab saudara Hamzah di Jakarta. Baik, telah tersambung bersama kami Ustaz Abu Rizal di Kalimantan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak pertanyaannya. Terkait masalah sholat berjamaah di Masjid Bargi. Itu diperintahkannya sampai tingkatan wajibkah atau bagaimana Pak Ustadz? Terkadang saya terutama ya kadang-kadang kalau habis pulang kerja rasanya berat capek, tetap memang harus berangkat atau memang ya sama keluarga sama anak istri tujuannya kadang-kadang saya tuh mengambil berjamaahnya aja itu ya, dari keutamaan berjamaahnya aja, apakah memang boleh bagi seorang laki-laki harus memang datang ke masjid Pak Ustadz? Mungkin itu aja Pak Ustadz. Baik. Ya, baik Ustadz. baik. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Dan apa yang tadi kita sebutkan di awal pertemuan itu adalah salah satu di antara pendapat tersebut. Dan banyak ulama-ulama di zaman sekarang yang mereka menguatkan pendapat ini, yaitu mengatakan bahwasanya sholat berjamaah bagi laki-laki ini adalah sesuatu yang wajib. Gugur kewajibannya tentunya bagi orang yang punya uzur, seperti misalnya sakit atau misalnya hujan dan seterusnya. Ini menjadi gugur kewajiban tersebut karena adanya uzur syar'i. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar, dan ini adalah pendapat yang beliau kuatkan, yaitu bahwasanya sholat berjamaah bagi laki-laki ini adalah sunnah yang muakkadah. Hukumnya adalah sunnah yang muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dikuatkan. Dan beliau mengatakan tidak pantas bagi orang yang berakal meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena begitu besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang melakukan sholat berjamaah. Di antaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis, dilipat gandakan 27 kali lipat dibandingkan orang yang sholat sendirian. Apabila dia melakukan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, maka akan dilipat gandakan 27 kali lipat. Seandainya seseorang di dalam masalah dunia, dia berdagang, ditawari satu tempat, dia mendapatkan 2 kali lipat keuntungan, di tempat yang lain mendapatkan 27 kali lipat. Dan jarak antara dua tempat tersebut tidak jauh, antara rumah dengan masjid. Tentunya seseorang yang dia ingin keuntungan yang besar, dia akan memilih tempat yang kedua. Di sini untungnya hanya 1 juta, di sana bisa 27 juta. Siapa di antara manusia yang tidak memilih yang kedua, yaitu mencari tempat yang lebih menguntungkan dan jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat yang pertama? Ini dalam masalah dunia. Orang demikian dia akan berpikir. Tentunya di dalam masalah akhirat kita harus lebih cerdas. Apalagi umur kita ini sangat-sangat pendek.
dan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Sementara di akhirat nanti ada timbangan amalan, maka kita berusaha untuk mencari amalan apa saja yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum perjalanan menuju ke masjid, diangkat derajatnya ketika kita melangkah, kemudian pada langkah yang lain kita diampuni dosanya. Tentunya ini adalah pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi orang-orang yang melakukan sholat berjamaah di masjid. Jadi sebisa mungkin, ya semaksimal mungkin, selama kita masih bisa sholat berjamaah di masjid, ya kita laksanakan. Mencapai yang kita rasakan, ya maka itu adalah insya Allah ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam masalah dunia saja kita rela untuk berletih-letih, ya bercapek-capekan, kenapa di dalam masalah akhirat kita bermalas-malasan untuk ya beribadah, bermalas-malasan untuk berletih-letih dan berpayah-payah di dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya capeknya kita di sini hanya sebentar saja. Apabila seseorang sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang rasa capek tersebut, dan yang akan dia rasakan adalah kenikmatan selamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, semoga bisa menjawab. Abu Rizal di Kalimantan. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu Diah di Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana memiliki ibu angkat jarak jauh, beda pulau, yang mana beliau setiap harinya ingin ditelepon ba'da isya, yang mana kesempatan Ana untuk menelpon hanya ada ba'da isya. Beliau meminta diajarkan Al-Quran, kemudian beliau butuh teman cerita setiap harinya, yang mana itu hingga larut malam. Ana mengingat adanya larangan begadang ba'da isya, lalu bagaimana Ana menyikapinya Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik Ustaz. Ya. Berbicara setelah sholat isya di dalam perkara yang tidak perlu, tidak ada manfaatnya, asalnya adalah makruh, sesuatu yang dibenci, tidak sampai kepada keharaman. Dan oleh karena itu hilang kemakruhan ini kalau memang di sana ada keperluan. Dan dahulu Nabi SAW terkadang setelah sholat isya beliau berbicara. Seperti misalnya ada musyawarah dengan sebagian sahabat tentang urusan kaum muslimin, maka hilang kemakruhan tersebut ketika memang di sana ada hajah. Kalau memang apalagi di sini adalah tujuannya untuk mengajarkan Al-Quran, maka tentunya ini sangat baik ya seseorang menggunakan waktu tersebut untuk mengajarkan Al-Quran. Dan Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Kalau hanya sekedar berbicara ya sedikit, menjadikan beliau berbahagia, memasukkan keceriaan, kebahagiaan di dalam diri beliau, cerita tentang sedikit perkara, menghilangkan kerinduan, ya memperbaiki komunikasi, maka semoga ini termasuk perkara yang diperbolehkan. Karena maksud kita adalah ingin memasukkan kebahagiaan di dalam diri ibu angkat tersebut. Tapi kalau sudah berlebihan, artinya di sana ada perkara-perkara yang sudah berlebihan dan bisa itu dilakukan di waktu yang lain misalnya, tentunya
tidak sepantasnya seseorang berlarut-larut, artinya sampai larut malam, sampai pertengahan malam, sehingga menjadikan kita terlambat mungkin sholat malamnya atau sholat subuhnya, atau kita jadi tidak maksimal di siang hari. Ini mungkin perlu disampaikan. Kalau memang itu yang terjadi, sampaikan kepada ibu tentang hadis tersebut, dan insya Allah apa yang sudah dilakukan ini sudah cukup, dan mungkin diberikan pengertian bahwa saya bisa insya Allah sampai jam 10 saja misalnya, atau sampai jam 9 saja, atau sampai jam setengah 10 misalnya. Sampaikan ya yang demikian secara terus terang, semoga beliau bisa memahami. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, semoga bisa menjawab Ibu Diah di Pekanbaru. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu Putri di Lampung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, saya seorang PNS di sini, saya tapi petugas lapangan. Karena pekerjaan yang sudah saya jalani itu, akhirnya saya belajar di HSI dan mendapatkan jadi ya ada perasaan ini tidak cocok untuk saya karena banyak safar dan berhadapan dengan laki-laki, lingkungan laki banyak safar. Saya punya 3 anak kecil. Tapi permasalahannya di sini adalah suami saya ini kan lulusan SMA dan pekerjaan hanya pekerjaan kontrak saja. Ini membuat orang tua saya, bapak saya dan paman saya dari pihak saya itu keberatan karena khawatir akan kondisi saya ke depan. Terlebih saya saat ini punya bayi, saya tidak mau lagi meninggalkan anak-anak saya seperti yang telah lalu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya tetap dengan resign bekerja dari PNS tersebut, atau saya bagaimana Ustaz memahami nasihat jazakumullah khairan barakallahu fikum. Baik Ustaz. Barakallahu fikum. Sebagaimana kita tahu bahwasanya tugas seorang ibu rumah tangga ini adalah tugas yang mulia. Apabila dia melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, tugasnya dengan sebaik-baiknya, menjaga anak-anak, mendidik mereka, melayani suami. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza shallati al-mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhuli min ayyi babin min abwabil jannah syi'ti." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktunya dan berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka akan dikatakan di hari kiamat, silakan engkau memasuki pintu mana saja di antara pintu-pintu surga yang engkau kehendaki. Tentunya ini adalah kenikmatan yang besar bagi seorang istri. Di dalam rumahnya dia bisa melakukan sesuatu yang itu menjadi sebab dia masuk ke dalam surga, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh memilih lewat pintu mana yang dia inginkan. Sehingga kalau memang seorang wanita bisa mencukupkan diri, dia berada di rumahnya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan suami sudah mencukupi kebutuhan dia, maka tentunya ini adalah yang diutamakan. Ini yang hendaknya dilakukan karena memang tugas mencari rezeki, memberikan nafkah adalah tugas dari seorang suami. Kalau memang sudah dicukupi dari sisi ini, maka adalah dia qanaah dan melaksanakan dengan baik tugasnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Namun apabila seorang suami misalnya di sana udzur dan tidak memiliki pekerjaan misalnya,
sementara seorang istri dia mampu untuk membantu sekedarnya tanpa di sana ada mudarat yang dikhawatirkan, tanpa di sana ada ikhtilat dengan laki-laki asing, tanpa di sana ada khalwah, tanpa di sana ada fitnah yang dikhawatirkan, maka dalam keadaan seperti itu boleh bagi seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tentunya dengan syarat-syarat yang telah kita ketahui bersama. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Putri di Lampung. Baik Ustaz, telah tersambung bersama kami Ibu Syifa di Lampung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Tangerang, Ustaz. Oh, iya, Ibu Syifa di Tangerang. Baik, silahkan Ibu. Ya, Ustaz, syukron jazakumullah khair sebelumnya. Ini menanyakan tentang syafaatul uzma yang di halakoh berapa, saya lupa. Menanyakan bahwa untuk semua, tidak hanya khusus sebagai muslim, tapi yang kafir pun dapat juga. Itu penjelasannya bagaimana ya Pak Ustaz? ya. Baik Ustaz. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana kita tahu bahwa yang akan dikumpulkan di padang mahsyar adalah seluruh manusia, baik yang beriman maupun orang yang kafir. Dan mereka semuanya menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keputusan, menghisab di antara manusia. Kemudian karena sangat lamanya mereka menunggu dan matahari didekatkan dan mereka berkeringat sesuai dengan kadar dosanya, maka akhirnya mereka pun mendatangi sebagian orang, dan mereka adalah para nabi yang dianggap mereka bisa meminta kepada Allah Azza wa Jalla dan dikabulkan permintaannya sehingga disegerakan hari pembalasan. Sehingga akhirnya Nabi SAW yang meminta kepada Allah setelah diizinkan, meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala segera menghukumi di antara manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala pun datang. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan akan datang Rabbmu. Dan para malaikat pun datang dalam keadaan berbaris. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan datang di hari kiamat untuk menghisab, menghitung amalan manusia. Dan setelah sebelumnya Nabi SAW beliau memberikan syafaat, beliau yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla setelah diizinkan. Nah, siapa yang mengambil manfaat dari syafaat ini? Tentunya adalah semua manusia, karena yang dihisab adalah semua manusia, bukan hanya orang Islam saja. Yang dihitung amalannya adalah termasuk di antaranya orang kafir. Sehingga di sini kita katakan bahwasanya yang mengambil manfaat dari syafaat ulama tersebut bukan hanya orang Islam saja, tapi termasuk di antaranya adalah orang kafir. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Syifa di Tangerang. Baik Ustaz, alhamdulillah pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup untuk live kita kali ini. Senang rasanya Ustaz untuk bisa kembali hadir di studio Jember nih Ustaz. Barakallahu fikum. Masyaallah. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, saksikan terus program Fatwa TV Live Interaktif dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Bagi yang tadi belum tersambung karena kehabisan waktu, kami sarankan untuk bisa menelpon di jadwal live yang sudah terpampang. Baik, kami sampaikan pula untuk informasi lebih detail terkait Fatwa TV atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Anda bisa mengakses website kami di dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan kami mengajak Anda semua untuk berkontribusi dalam syiar dakwah Islam
melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik pemirsa Fatwa TV yang semoga dirahmati oleh Allah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan bagi Anda semua para pemirsa, pendengar dan penyimak live interaktif ini. Dan kami ingatkan pula jangan lupa untuk menyaksikan live interaktif besok jam 10 dengan tema Kembali kepada Sunnah Nabi oleh bersama Ustadz Dr. Haikal Basrohil MA, setiap Kamis pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Baik para pemirsa dan pendengar, akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya. Assalamualaikum Ustaz Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi itu Ustaz yang apa terkait